mengeksplor soal nomor 6. Ini menurut saya tantangan ya, apa yang saya lihat dari beberapa angkatan itu ini masih problematik, saudara. Ya saya nggak ngerti. Sebetulnya menurut pengamatan saya problematiknya adalah penggambaran FBD, distribusi gaya-gaya reaksi yang terjadi pada sistem ini. Nah ini makanya hari ini saya akan coba Anda tampil ya, sambil saya pandu dari sini. Ya, saya tampil di whiteboard. Ya, sebentar nih saya whiteboardnya saya share. Ya, bagikan dengan 25 orang ini. Nah, Anda ngedit ya, silakan Anda boleh nulis yang ini raise hand. Bahkan begini saudara, ternyata beberapa latihan kemarin dengan kelas lain atau mungkin dengan kelas Anda itu bisa kerja bareng saudara. Kerja bareng itu maksudnya si A, Pak, saya mau mengerjakan ini, terus si B mau mengerjakan ini pada jam yang sama. Jadi artinya gini. Nah, ini misalnya si A. Nah, silakan ngerjakan ini, terus di halaman 1, terus si B di halaman 2, ini yang saya sediakan. Nah, silakan bisa bareng ya, bisa bersamaan. Oke, silakan Anda mulai. Nah, saya akan tayangkan. Bentar, saudara. Ya, ini yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini menurut pengamatan saya masih problematik. Nah, sebetulnya problematiknya bukan di elemen mesin, tapi ada di mekanika, ya kan, di mekanika. Nah, jadi intinya gini, saudara, saya akan saya kasih pancingan itu. Harus diuraikan ya saudara, harus diuraikan. Misalnya part 1, nah ini. Sorry ini. Ya silakan masuk, jangan lupa absen ya saudara. Nanti saya save, Anda belum ngisi lagi, kosong akibat. Nah part 1 itu harus diuraikan begini saudara. Ini. Nah, saya gambarkan kayak gini. Gitu. Ya. Terus ini kasih titik engsel ya kan. Anggaplah ini sebagai engsel dari ini engsel A, pivot. Ini engsel B ya. Nah, gitu. Nah, terus bebannya kita gambarkan di sini nih. Nih, beban aksi, nah gitu ya. Beban aksi kita gambarkan di situ. Ini kita tulis F ya, 10 kilo Newton. Nah gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana bentuk reaksinya? Nah untuk menguraikan itu, Anda harus berpikir begini saudara, ya kan? Misalnya yang pertama, sigma momen di titik B sama dengan 0 ya, itu pertama. Kemudian ini prinsip kesetimbangan adanya di Mektek 1 nih saudara, sigma F Y sama dengan 0 ya kan. Terus sigma Fx sama dengan 0. Nah gitu. Nah sebelum Anda menuliskan persamaan sigma tadi, persamaan kesetimbangan tadi, Anda harus gambarkan dulu tentunya di sini reaksi-reaksi yang terjadi. Ya, jadi misalnya yang pertama ini FY dulu, karena ini F-nya aksinya arahnya Y. Nah kita lihat di sini, gitu.
Ini sebagai F, G, supaya nggak terlalu panjang notasinya, saya kasih ini BY. Nah, BY, oke. Nah, ya. Nah, kemudian tentu masih ada titik yang lain toh di A, ya. Karena ini ada 2 titik tumpuan di A, berarti ada ini AY, nah, gitu. Itu baru Y, sigma FY. Nah, sigma efek belum. Sigma efek akan terjawab ketika sigma momen, ini urutan berpikirnya saudara, di titik B dijawab dulu. Ya kan, misalnya kita lihat sigma momen di titik B itu, ya kan, berarti harus, ini saya lengkapi dulu ya. Ini saya lengkapi dulu. Jadi misalnya, nah ini cara ini ya kan. Nah, ini membentuk lengan toh terhadap titik B. Demikian juga ini ya kan membentuk lengan. Ya kan? Berapa ini di soalnya? Berapa ini saudara? Tolong dibantu saya. Udah 150 ya? Nah, ini 150. Nah, oke. Nah, ketika Anda melihat ada sigma momen di titik B, berarti ini ada yang muter ini, ya kan, muter. Berarti harus ada yang nahan. Siapa yang nahan? Ya A, A yang nahan nih. Jadi kayak gini nih, lu gitu. Ini A X gitu, ya kan? Nah dengan begitu. Jadi misalnya F kali 300 itu muter ke kanan, maka AX kali 150 muter ke kiri. Nah, dari sigma momen udah setimbang, udah sama dengan 0, ya kan? Nah, karena ada AX, berarti di titik B harus ada BX. Nah, gitu. Loh, gitu. Ini BX. Nah, itu saudara maksudnya. Itu namanya kesetimbangan. Oleh karena itu yang pertama berpikir tentang kesetimbangan, yang pertama Anda harus gambarkan adalah FBD. FBD itu dalam bentuk gambar. Gambar nggak bisa dideskripsikan atau dinarasikan, tetapi harus digambar. Ke arah kanan, kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, itu harus digambarkan. Nah, imajinasi Anda ketika belajar elemen mesin 1 itu harus sudah dalam bentuk ruang, bukan bidang. Gitu. Jadi kita itu meningkat, saudara, ya kan? Meningkat kalau Anda memahami space. Ya kan, saya nggak tahu gambar mesin, gambar teknik itu yang ngajar memberikan filosofi tentang space enggak gitu. Ya kalau enggak ya Anda akan kesulitan. Itu cara pemahaman proyeksi itu gitu, saudara. Ya kan? Awalnya tuh titik, ya kan, titik terus garis, ya, titik jejer garis. Jangan berimajinasi garis itu mesti lurus, enggak. Lurus atau bengkok atau melengkung itu bentuk, miring atau datar atau tegak itu posisi. Nah, itu cara memahami gitu. Jadi garis jejer-jejer jadi bidang, ya kan? Bidang disusun-susun jadi ruang. Itu cara berpikirnya begitu. Oke. Nah, dari situ Anda bisa lihat sekarang tugas Anda ngapain? Nah, melanjutkan ini. Ya, silakan saudara melanjutkan ini. Membuat penjelasan atau deskripsi dari momen, dari sigma momen, sigma FY, sigma FX. Nah silakan, siapa pertama? Yuk, present ya. Merupakan wujud bahwa Anda berpikir, bahwa Anda ada. Itu René Descartes itu. Cogito ergo sum.
saya berpikir saya ada. Ya kan, kalau nggak pernah berpikir, nggak pernah ada. Dianggapnya begitu. Berpikir itu produknya bisa salah, bisa benar. Ya kan? Berpikir, bertindak. Selama berpikir dan bertindak tidak merugikan orang lain, nah itu baik-baik saja. Gitu saudara, cara berpikir itu agak filosofis sedikit gitu loh saudara. Oke, silakan saudara. Ayo, siapa tampil? Ini Ivinia deh, Ivinia. Anda bisa, ya silakan Ivinia. Ivinia Mutianjani. Terus Anda, ini ada part 2. Nah, part 2 Anda bisa coba, saya nggak tahu. Anda yang mau di halaman 2 ini tak sedia ini. Anda juga bisa geser halaman sendiri, saudara. Pak, saya mau mau kerjakan part 2. Nah, silakan. Di halaman 2 ya, part 2. Siapa ya? Tak tunjuk aja ya. Ivinia tadi part 1 ini. Silakan nulis di sini Ivinia ya. Terus siapa lagi? Iya, Pak. Ya, silakan. Kolina. Ya, silakan. Bab 2 apa? Part 2 ya, part 2 ya. Nah, silakan Kolina di halaman 2 sini ya. Supaya cepat dapatnya banyak gitu loh saudara. Nanti kita jam 9 harus kuis 1 saudara. Ya, kok gede-gede amat ini dalam, tapi nggak apa-apa silakan. Ya, kalau supaya kamu ngetik aja, ini ada tulisan T di kolom kiri itu ya, bawah kotak teks. Nah, ketik aja di situ. Ini kan kamu deskripsi kan, bisa nggak harus pakai tangan, kecuali simbol pakai tangan. Oke, supaya halamannya cukup dan kelihatan rapi. Oke, silakan. Yang lain, Anda bisa juga mengerjakan di kertas. Nanti pas saya tunjuk, Anda bisa tayang di sini, saudara. Ya kan? Anda bisa langsung tayang, di scan, unggah ke sini, tempel ke sini. Itu kan ada gambar gunung itu. Nah, tambahkan gambar, artinya hasil scanan Anda ya bisa dimasukkan di sini. Nah, kemudian kita bahas. Gitu caranya, saudara. Pertama supaya cepat dapatnya. Dapat informasinya dapatnya banyak gitu. Oke, silakan saudara. Nah, gitu Ivinia. Ya. Biarkan dalam bentuk persamaan ya. Anda tiap part ini tidak dituntut menghasilkan satu angka nominal tertentu, enggak. Persamaan aja, karena ini ujungnya pasti persamaan. Ya. Part 2 ini tadi siapa? Kolina ya? Halo, halo Kolina. Iya, Kolina ya? Iya Pak. Nah, ini mosok langsung gambar AX, AY, lah batangnya mana? Partnya mana? Iya Pak. Lah,
Kamu lucu aja ini. AX AY itu kerja di mana? Kan suku cadangnya harus digambar dulu, saudara. Ya digambar gitu, baru dia bekerja di mana gitu ya. Ya bekerjanya itu di part, saudara. Nah itu cara berpikirmu begini, Kolina, tak ajarin. Ketika Anda mengerjakan itu, kelihatan cara berpikir Anda tidak sistematis, tidak logis. Ini saya tanyakan dulu. Gambar batang, mana yang lebih dulu? Gambar batang atau gaya-gaya yang bekerja di situ? Mana lebih dulu? Halo Kolina, tolong dijawab. Salah lah, itulah makanya saya bilang AX dan AY itu tidak pernah ada kalau batang part 2 itu enggak ada. Benar nggak ini cara berpikir saya nih? Batangnya dulu ada, jadi partnya itu ada dulu. Begini, saudara, ini makanya saya ingatkan, saudara, cara berpikir Anda itu bisa terbaca, saudara. Nih, saya kalau gambar itu tak gambar dulu ini batangnya ya. Ini part 2 ya. Nih, saya gambar dulu. Nih, oke, udah. Itu aja dulu. Nah, baru berpikir gambar AX dan AY itu. Nah, ini kalau kamu cara berpikirnya seperti itu, makanya kamu kalau mengerjakan soal pastilah berantakan. Ya, karena urutannya itu enggak sistematis. Oke, sekarang kenapa muncul AX, ya kan? Kenapa muncul AY? Nah, itu Anda harus berpikir. Ternyata AX pada part 1 itu arahnya ke kiri. Sehingga pada part 2 ini harus bereaksi ke kanan. Duh, gitu. Baru ditulis gitu. Ya kan? Terus AY-nya gimana? Nah, pada part 1 AY-nya ke bawah. Ya kan? Nah, sehingga pada part 2 harus bereaksi ke atas gitu. Ini AY. Loh gitu, bukan digambar AX AY-nya dulu. Oke, nah sekarang titik C. Hati lucu juga ini. Waktu kuliah Mektek 1 gimana ini? Ini titik C, ini titik A. Ya kan, titik A ini ya. Nah, karena satu batang ini mengalami aksi ini sekarang kita bicara per part, AY, AX itu aksi. Aksi AX ke arah kanan, maka titik C harus bereaksi supaya setimbang. Ya, supaya setimbang, titik C harus bereaksi. Reaksinya kemana? AX, CX, reaksinya kemana, Kolina? Ke kiri, Pak. Nah, gitu. Nih, loh, ini CX. Oke, nah sekarang AY, ada AY aksinya. Pasti reaksi ke bawah. Gitu, saudara. Waduh, kamu cara berpikir aja masih kacau. Gimana kamu bisa ngerjakan desain untuk persamaan? Ya, ini belum selesai nih siapa ini? Lupa aku. Ivinia. Iya, Pak. Fungsi F-nya belum kelihatan, ya kan? F terhadap AY terhadap BY gimana? Nah, belum kelihatan. Ya, kamu terusin. Ya. Oke, silakan ini. F terhadap AY terhadap BY Kolina. Kolina. Ivinia. Nah, ini yang Kolina. Ya, oke. Ya, pinter kamu. Sigma momen di titik C harus sama dengan 0.
Ya, terus. Siapa yang berani part 3? Silakan. Ayo, saya nggak nunjuk lah. Mosok mesti ditunjuk. Anda punya inisiatif sendiri, punya keberanian. Berani part 3. Silakan, siapa? Halo, Anda ada respon saya? Maaf. Ya, ya. Kenapa? Tadi maksudnya, tadi saya kurang makannya apa? Maaf loh. Ya. Kenapa? Tadi saya kurang apanya? Yang part 1. Oh, sorry. Ini anu ya, Ivinia ya. Ini Isi. fungsi F terhadap AY dan BY itu kurang. Jadi F ini akan berapa AY gitu tuh, ya Kak. Ini kalau Anda lihat sunannya kan, sorry, AY, BY, FB lah ini ya kan. AY, BY, FY, ya ini AX, ya ini sebentar. Loh ini kok F-nya hilang? F-nya, oh kamu isi ya ini F-nya ya? Oh ya nggak apa-apa, ya udah. Saya isi. Ya, isi angka ya nggak apa-apa. Baik, Bos. Nah, oke. Ya lanjut, nggak apa-apa. Terima kasih, Bos. Yuk. Siapa yang mau tampil untuk part 3? Silakan. AY ada AX, ya. AY-nya berapa, AX-nya berapa, itu nanti diintegrasikan ke persamaan dari part 1, suku cadang 1, gitu ya. Kan ini apa ini 20 ki apa? Kolina. (20) ini apa? Oh, AX ya. AX, oke, nggak masalah, silakan. Iya, tadi 20. Ya, AX ya. Kok AX bisa 20? Oh ya, nggak masalah, AX 20. Ini. Ya, oke, nggak masalah, terus. Ya.
Siapa ya yang mau part 3 atau part 4? Genia, coba Genia mana? Genia ada nggak? Halo Genia, kamu masih monitor saya? Masih, Prof. Oh ya, oke, silakan kamu part 3. Kemudian saya minta Putri Paramita. Nah, part 4. Nah, udah. harus selesai ini, harus tuntas ini. Ya, silakan. Ya, kamu di halaman 3 Genia, kemudian Putri halaman 4. Silakan. Ya. Nanti kalau kurang nambah nggak apa-apa, halamannya bisa Anda tambahin sendiri itu. Yang ditanyakan kapasitas torsi pengereman, ya. Ya, Genia tolong gambarnya ini benerin dulu dah. Karena apa? Nanti FF-nya itu tidak F gesek tidak akan membentuk momen. Kan begitu toh? Coba Anda lihat soalnya. Baik, Pak. Ya kan? Ini lihat nih, lo nempel kan ini, lo. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau gambarmu enggak logis, nanti yang lihat bingung dia. Kamu bisa tarik lingkaran di sini, Genia. Ini ada lingkaran nih sebelah kiri itu. Baik, Pak. Maaf. Nah, Nggak lihat. dari ini sebenarnya ada banyak gambar bentuk-bentuk gitu. Coba kamu lihat di situ, itu lingkaran dan lain-lain sebagainya. Nah, gitu. Si Putri ya, siapa? Lupa aku. Putri Paramita. Ya, silakan. AY, TY, PY,
F sama dengan 0. Ini ada yang salah ini Kulina. AX means BX mean AX mean CX mean BX. Itu kan sebetulnya nilainya sama, saudara Kulina. Iya enggak? Jadi ini salah kalau kamu berpikirnya begini. Sebentar nih saya jelaskan. Ini salah kamu. Yang ini salah ini. Iya kan? Ini kalau kamu susun terus gimana hasilnya apa nanti? Ini aja kamu berpikirnya gini, AX ya sama dengan BX sama dengan CX. Ya karena setimbang tadi gitu loh. Ini kalau kamu susun nantinya kan misalnya AX ya. AX itu sama dengan CX plus BX kan? Iya enggak, Kolina? Anda lihat, Anda Iya perhatikan. Pak. Lah ya jadi Iya pakai BX Pak. lah ya CX BX lah, padahal CX BX ini enggak searah dan ini adalah titik yang sama, jadi salah nantinya gitu ya. Jadi Baik, Pak. cara nyusunnya gitu, saudara. Oke, silakan lanjut. DX, DY itu boleh dikatakan nggak ada karena di situ karena ninjaunya gini aja, Kenia. Iya Pak. Ninjaunya gini aja. Sigma momen di titik D sama dengan 0. Nah, gitu. Satu tinjauan aja. Satu tinjauan aja karena dia ngengsel kan. Iya, Ngengsel kan dia. Nah, gitu sehingga ini kamu kurang nih gambarnya, ini RN. Nah, Iya. ini F loh. Engselnya kan ada di sini tuh. Iya Ya Pak. kan? Nah, gitu. Oke, silakan. Jadi nggak perlu DX, DY. Nantinya begitu. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Prof. Yuk. B dan F-nya enggak. Di sini. Halo Putri. Apa monitor saya? Iya Pak. Dah, ini masa FF-nya di sini. Padahal Iya, geseknya Pak. geseknya di sini kan. Iya enggak? Geseknya kan di sini. Kamu lihat kursor saya enggak? Nih kan geseknya Iya di Prof. sini. Ya, Prof. Lah iya. Soal FF-nya di sini. Ya silakan diperbaiki. Baik Prof. Yuk. A sama C doang ya Pak. Iya. Nah itu. Jadi kan ini kan dua blok. Tadi blok kiri dikerjakan Kenia. Nih blok kanan kamu yang ngerjain gitu. Berarti kan FF-nya ada di kanan dan Anda perhatikan arahnya. Nah, kalau arahnya ke bawah salah. Arahnya ke atas kan? Kan muter ke kiri. Tadi Salina Prof yang bagian 2. Yang 4. Iya. Bukan. Kolina belum berhubungan ke sini dia. Ini. Belum berhubungan di sini. Kolina masih di part 2 kan dia. Ya kan? Ini harusnya ke atas. Kamu lihat deh. Ntar dulu, tak tunjukin gambar soalnya.
Nih, muternya ke kiri kan? Iya, Iya Prof. enggak? Tadi Nah, Kolina yang nanya, Prof. oh, sorry. Iya. Kolina. sorry. Iya, iya. Gimana, Kolina apa yang ditanya? Berarti Kolina? di sini titik yang terlibat cuma titik A sama Y doang ya, Prof? A sama? Y. A sama C, mohon maaf. Ya, A sama C, ya betul. Tapi kan D. A, D. X, sorry, ini tak jelasin dulu. AX itu kan sama dengan BX. Sorry, AX, KX, sorry. Nah, sama dengan BX, ya kan? Karena kalau tadi gambar ini tak tunjukin nih gambarnya, sorry. Tak kasih biru dah. Ini kan sebetulnya partnya gini nih, loh. Nih. Ini kalau tak gambar part satunya gini tuh, ya kan? Titik B kan di sini. Nah, tadi gimana B-nya? Kan ke sana tadi, ya kan? Nah, ini BX. Nah, berarti AX sama dengan BX ini, gambaran ini, ya enggak? Nah, gitu. Halo Kolina. Iya, Prof. Makasih, Nah, Prof. gitu. Makanya Anda perhatikan. Jadi ketika Anda mikir, pertama memang yang paling sulit menerjemahkan apa namanya FBD, reaksi-reaksi yang muncul pada tiap-tiap suku cadang itu yang paling sulit. Kalau terjemahannya salah, pasti nanti deskripsinya juga salah. Oke, silakan. Nah, baru itu bener itu si siapa ini? Putri ya. Iya, Prof. Saya mau nanya Prof, Yo, gini, kan saya udah dapat RN-nya, terus untuk di titik D ini akan ada gaya nggak Prof? Untuk DX sama DY-nya? enggak lah, enggak perlu itu dan enggak ada efeknya kan. Enggak ada efeknya. Kan kita targetnya nyari di RN ini kan. Iya ya? Iya, RN itu. Kamu yang ini siapa? Genia ya? Iya Prof. Oh, sebentar. Yang blok kiri ya. Iya Prof. RN 40. Kayaknya salah deh. Salah. Sebentar Prof, saya hitung ulang ya Prof. Iya, silakan. Kalau misalnya dalam bentuk persamaan nggak apa-apa akhirnya. Itu saya punya blok kiri itu RN-nya sekian F gitu. Tapi ya rumusannya iya sebentar. 150 CY plus 800 CX. Oh ya itu bener itu. Ya coba aja biarkan dulu ya 40. Ya. Berarti dipanjangin aja ya Prof, nggak harus langsung hasilnya angka. Bentar. Kalau karena itu nanti kan ada persamaan kan, torsi breaknya itu mu RNKA, RNKI gitu, RN kanan, RN kiri kali koefisien gesek kan gitu tuh. Iya Prof. Ya, nah gitu maksud saya itu gimana persamaan itu. Baik Prof. Yuk. Terima kasih Prof. Yuk. Dikonversi ya saudara. Ya kan? Anda perhatikan itu belum diekuivalensikan koefisien geseknya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini dilanjut terus saja. Itu belakangan aja. Karena koefisien sudut kontaknya itu 90 derajat. Blok kanan maupun blok kiri.
Ya, oke. Sebentar, ini punya siapa tadi? Kayaknya punya si Putri nih. Sebentar, sorry. B-nya salah deh. Salah arah itu. B-nya salah arah. Ke atas harusnya. Mengapa ke atas? Kamu lihat yang di part 1. Part 1. Ya kan? Itu. Part 1. Harusnya ke bawah, Prof. Ke bawah. Oh iya bener. Ya bener. Oh kamu blok kanan ya. sorry. Iya, Prof. Jadi benar ke atas atau harusnya ke bawah, Prof? Harusnya ke bawah. Ya karena melawan FF. Nah itu sorry ini salah ini. Blok kanan ya, kamu blok kanan ya. Nih. Iya, Prof. Nah, harusnya ngelawan FF ini kan. Ini harusnya ke bawah. Ya. Iya, makasih, Prof. Yuk. Apa yang mau menghitungkan mu aksen, mu ekuivalen? Ini harus ditunjuk ini. Nggak punya inisiatif. Barik, ayo Barik, Biruni. Halo Barik, kamu monitor saya? Ya Pak. Ya oke, kamu ngitung mu aksen. Ya itu gampang, tinggal masukkan angka aja. Tapi kan tetap harus dihitung. Silakan, Biruni. Ya halaman 5 itu. Prof. Yuk. Ini siapa? Putri ya? Iya, Prof. Ya, kenapa? Berarti B-nya negatif ya, Prof? BY-nya kenapa? Negatif. Enggak dong, kamu ninjonya di titik ini. Terserah kamu mau nandain negatif nggak apa-apa. Kan berarti Sarah sama RN kan dia. DY, RN kan. Kamu titiknya di E, katakanlah Iya, Prof. G, berarti dia muter kanan. RN juga muter kanan. Ya sama, ini udah bener. B 150, RN 400. Ya, FF-nya 0, nggak membentuk momen toh. Terus BX-nya 400 ngiri, ya udah bener. Iya, Prof. Ya udah bener itu. Ya. Iya. Makasih, Prof. Yuk. Halo Biruni. Biruni? Kamu bisa nulis di sini, Ya, Prof. Biruni. Ya, silakan. Ayo nulis di situ. Pakai keyboard paling, Prof. Maksudnya? Oh ya nggak apa-apa pakai keyboard. Emang kamu nggak Ya, pakai laptop ya? Enggak. Pakai Hah? laptop, cuma nggak bisa touchscreen. Oh nggak harus touchscreen ya, pakai keyboard aja. Ya pakai touchscreen. Kalau bisa touchscreen sih bagus, tinggal kayak warteg gitu loh, touchscreen. Oh ya, Prof. Berarti ini tetanya 90 ya, Prof? Iya dong. Kok teta 90 ya. Oke, sip.
Tiga 4,6 31 kN. Kanan itu ya. Oh ya. Oh ya, udah nggak apa-apa, biar aja. 10 kan tadi ya. Ya nggak apa-apa. RNKI berapa ya? Oh ya, ada betul. Terus ya, udah betul itu. RN blok kanan 34, RN blok kiri 41. Ya, nah tinggal kali, tapi itu satuannya kilonewton ya. Ya, nggak apa-apa, terus. Putri udah bener itu RN-nya. Kenia juga udah bener 41. Ya udah biarkan aja seperti itu. Nanti tinggal cari torsi break-nya ya. Torsi break tentu mu kali RN kanan plus RN kiri kali jari-jari. Ya kan? Saya kira Anda bisa nunggu kerjaannya si ini ya, siapa? Biruni ya. Nah, 0, waduh salah kayaknya. Salah Biruni. 0,2 kok tambah kecil. Tadi diketahui berapa? Halo Biruni. 0,3. Lah kok ini malah kecil. Salah dong. Harusnya lebih besar kan? Iya kan? Salah ini. Ya itu makanya. Cek. Oke saudara silakan dilanjut di rumah ya. Ini tolong Biruni ini dikoreksi nih salah. Ini salah ini ya. Diperbaiki. Nah nanti kelanjutannya itu kan torsi break Anda perhatikan saudara. Yang torsi break itu sama dengan mu aksen ya kan kali RN kanan ditambah RN kiri kali jari-jari drum. Itu ya, seperti itu. Anda lanjut di rumah ya. Saya akan stop tayangnya dulu.
karena saya harus masukkan soal untuk kuis 1 ya. Tadi absen sudah, sebentar ini manufaktur nasional. Oke. Hari ini ya ini. Ya, oke. Ya, Anda lihat tayangan saya, saudara? Lihat Prof. Ya, ini Anda kerjaan ini kuis 1, LMS 1 dari bab 1 desain clutch. Ini masih clutch ya, saya belum masuk ke rem ya. Kerjakan kasus desain dalam lampiran assignment ini, itu Anda ambil di situ ya. Dalam kertas folio bergaris, lengkapi nama, kelas, dan tanda tangan pada tiap halaman kertas kerja. Scan PDF, unggah di forum assignment. Waktu hanya disediakan 100 menit dari jam 9 sampai 10.40. Itu ya. Nah, silakan dimulai. Sekarang 9:04. Oke, selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan saya nungguin dia monitor di sini. Tapi nanti saya akan ke kampus sebentar lagi, saudara. Tapi nanti. Nah, silakan mulai ya.